Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Baik, masuk ke ayat yang berikutnya. Qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u walil kafirin 'adzabun alim. Qala ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin an yunazzala 'alaykum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Panggilan buat orang-orang yang beriman untuk membuktikan keimanan mereka dengan memperhatikan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. La taqulu ra'ina. Jangan kamu katakan ra'ina. Ini ditujukan kepada orang-orang mukminin, orang-orang Ansor. Yang bahasa mereka ra'ina itu artinya sama dengan intadhar ilaina atau undur ilaina. Maknanya sama dengan kalimat yang disebutkan oleh Allah dalam ayat kalimat berikutnya. Wa qulu unzurna, maknanya sama, ra'ina. Perhatikan kami wahai Rasulullah. Lihatlah kami wahai Rasulullah. Tapi dalam bahasa Yahudi maknanya itu hamqa dan safah, jelek. Maknanya kejelekan. Minal hamaqah was safah. Bahasanya itu caci maki. Nah, dalam bahasa Yahudi, ra'ina itu bahasanya caci maki. Dalam bahasa Arab maknanya tadi, perhatikan kami wahai Rasulullah. Tapi subhanallah, ketika kalimat ini dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk menjadi celah mencaci maki Rasulullah SAW, Allah melarang untuk mengucapkan kalimat yang sama. Pilih kalimat yang lain. Wa qulu unzurna wasma'u, lihatlah kami, tunggulah kami, dan dengarkanlah kami. Walil kafirina 'adzabun alim. Dan untuk orang-orang yang kafir itu azab yang pedih. Mencela Rasul, mencaci maki Rasul, kekufuran, riddah, termasuk kemurtadan. Bahkan juga termasuk, bukan, walaupun tidak sarahah dalam bentuk caci maki, tapi kalimat yang di situ ada ta'rib, istilahnya apa ya, kalau bulat, mana-mana kalimat yang di situ mengandung makna cercaan, mengandung makna caci maki yang ditujukan pada Allah dan Rasulnya, walaupun secara lafaz kata itu bisa punya banyak makna, maka jangan digunakan. Bukan hanya kepada Allah dan Rasul. Bukan hanya kepada Allah dan Rasul, tapi ini juga tuntunan adab. Tuntunan adab di antara sesama kita. Salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kan, al-muslim akhul muslim, la yakhzuluhu wa la yahqiruh. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak boleh khadalah. Apa khadal? Membiarkan saudaranya itu tanpa pembelaan. Khadal. Dia tidak boleh membiarkan saudaranya dalam keadaan jadi sasaran orang, misalnya dihina, dipojokkan, disudutkan, dalam artian mungkin caci maki, tanpa dia membela. Tidak boleh. Dia harus membela saudaranya. Wala yahqiruh. Dan tidak boleh dia merendahkannya.
Kalimat-kalimat yang mungkin sering muncul dalam pergaulan kita, yang di situ ta'rid li tangkis, ini jauh. Yang di situ ada bentuk merendahkan saudara, merendahkan teman, itu dihindari. Itu dihindari. Pilih kata-kata yang baik, yang jelas-jelas maknanya itu layak bal ihtimal, tidak ada kemungkinan bisa ditarik kemana. Apalagi buat opini untuk menjatuhkan saudaranya, itu tidak boleh, lebih-lebih tidak boleh. Ya, makanya dalam ayat-ayat kan Allah mengatakan wala talmizu anfusakum. Siapa yang mau menghinakan dirinya sendiri? Siapa yang mau mencaci maki dirinya? Coba antum di depan orang lain caci maki damprat diri sendiri, enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau merendahkan dirinya. Tapi bagaimana dia mencerca dirinya sendiri sebetulnya? Dia celah kawannya, dia cerca saudaranya, dia caci maki saudaranya. Itu sama dengan dia mencaci maki dirinya sendiri. Wala talmizu anfusakum. Yang disebutkan oleh Allah. Jangan kamu rendahkan, jangan kamu ejek dirimu sendiri. Bagaimana dia mengejek dirinya sendiri? Dengan dia mengejek saudaranya. Ini bahasa Al-Quran. Jangan kamu merendahkan dirimu sendiri. Seperti juga dalam hadis Abdullah bin Amr, la'anallahu man yal'anu walidayhi. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Mana orang jahiliyah, di zaman jahiliyah itu sangat hormat kepada abinya, kepada bapak moyangnya, kepada nenek moyangnya, pada orang tuanya. Gak mungkin lah siapa yang akan mencaci maki dan melaknat kedua orang tuanya, wahai Rasulullah. Gak ada. Yasubbu abar rajul fayasubbu abah, wa yasubbu ummah wa yasubbu ummah. Dia mencaci maki bapak ibu kawannya dalam bertikai tengkar, dasar kamu anak fulan. Dia balas, dia membalas. Itu digambarkan oleh Rasulullah seperti itu. Maka jangan kita merendahkan sesama muslim, hatta walaupun dia jatuh ke dalam kebid'ahan, dalam kemaksiatan yang telah dikenal. Ya, pandang dia dari dua sisi. Dari sisi takdir Allah uji dia. Dari sisi takdir Allah uji dia. Bisa jadi suatu ketika kita, na'udzubillah, yang jatuh ke dalam kemaksiatan, yang jatuh dalam kesesatan. Dari satu sisi lagi kita benci dengan perbuatannya, kita ingkari kemungkarannya. Karena dia masih bagian kita nasihati dia. Nah ini ayat ini termasuk diantara dasar para ulama. Ini sudah kita lewat ini dalam pelajaran qawaid al-fiqhiyah. Man yadhkur? Apa ya? Secara umum aja lah. Qawaid yang kubra yang 5, salah satunya ini masuk dalam cabangnya. Apa Umar? Tarik. Hah? Mana? La dara wala la darara wala dirar, masuk dalam ini juga. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, itu juga termasuk qaid masalih dan mafasid. Nah, di dalam bab-babnya itu lagi, bagian-bagian itu ada lagi namanya sadduz dzara', menutup pintu kepada kejelekan. Nah, ini salah satu bentuk di dalam Al-Quran. Juga salah satu trik atau seni bimbingan irsyad dalam apa? Tarbiyah.
dalam tarbiyah. Walaupun tidak artinya Allah Maha tahu ya. Kalau kita sebatas itu, tapi ini memang bimbingan, tidak semuanya juga artinya kita tahu. Artinya dalam ini Allah memberlakukan ketika Allah melarang atau syariat melarang sesuatu, pasti ada jalan keluarnya. Ada sesuatu yang diharamkan, pasti ada yang mubah yang boleh dilakukan. Ini salah satunya dalam Al-Quran. Dilarang dari lafaz ini, Allah pilihkan apa? Perintahkan kalimat yang baik. Qulu undurna. Nah, di dalam sunnah juga banyak. Dulu kebiasaan orang di zaman jahiliyah, kalau singgah di suatu tempat, itu minta izin sama yang bawa reksol. Mbah, numpang lewat. Pernah nggak dengar kayak gini? Iya kan? Nah, dilarang dalam Al-Quran, dalam sunnah dilarang. Itu kebiasaan orang-orang dahulu jahiliyah. Kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Setiap kali mereka singgah di suatu tempat, mereka mengatakan, "Mbah, numpang lewat." Kalau di Bali ya, yang aneh ingat itu cerita yang ngalamin sendiri. Cerita dari Nabi Ikhwan yang ngantar itu, kalau lewat jembatan, tikungan itu selalu, atau perapatan itu selalu klakson. Ada yang ngalami? Ya, pamit. Tolong dijaga, jangan ganggu ya. Islam mengajarkan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah ketika lewat di suatu tempat, singgah di suatu tempat. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitan. Min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Nah, ini tuntunan Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia itu singgah di suatu tempat, sudah kita kenal ataupun tidak kita kenal, minta perlindungan. Ini setan itu di mana-mana. Setan itu di mana-mana. Ya. Minta perlindungan kepada Allah. Tidak akan membahayakan dia sampai dia pergi dari tempat tersebut. Kemudian, ini juga dari sisi ini, termasuk di dalam satu ayat ini juga kita dapatkan luasnya aturan Islam. Tidak sempit ketika melarang dari satu masalah, berikan jalan keluarnya. Itu salah satu juga sisi keindahan Islam. Sisi keindahan Islam. Nah, ini tidak menutup satu pintu, melainkan memberikan alternatif pintu yang lain. Termasuk juga di sini seperti yang tadi disebutkan, menjauhi lafaz-lafaz yang mengandung kemungkinan jelek, mengandung kemungkinan makna-makna yang jelek, merendahkan, menghinakan, itu harus dihindari. Yang seolah-olah membuat tuduhan, mencemarkan, dihindari. Bukan perbuatan seorang mukmin. Ya, apalagi salafi, bukan perbuatan seorang mukmin. Ya. Wa tahsabuhu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Yauma tashhadu arjuluhum wa alsinatuhum. Yang nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, jangan dianggap remeh ucapan ini. Wa hal yakubbun nasa 'ala manakhirihim aw 'ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah yang melemparkan manusia, menjungkirkan manusia ke dalam neraka itu kebanyakan di atas muka-muka mereka tidak lain adalah panen lidah. Wailun likulli humazatil lumazah. Lamz dan hamz itu dengan sikap dan dengan ucapan, dengan pandangan mata, dengan cibiran mulutnya, sinis, dengan itu sudah masuk dalam ancaman ini. Berarti apa? Dosa besar, ancaman neraka. Dan sifat seorang mukmin itu tadi,
Al-muslim akhul muslim la yahqiruh la yakhdhuluhu wa la yahqiruh. Bihasabi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukup dia dikatakan jahat, jelek pun dia, bodoh pun dia, miskin pun dia, dia adalah saya, istilahnya gitu. Kalau dia mukmin, dia adalah cermin bagi saya. Cermin kita, al-mukmin mir'atul mukmin. Seorang mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Kalau kita pakai secara bahasa taati bahasa, antum perhatikan dalam kalimat hadis ini. Al-mukmin mir'atul mukmin. Dengan alif lam yang menunjukkan apa? Sifat mukmin yang sejati, yang betul-betul sempurna imannya, itu dia cermin bagi mukmin yang lain. Dia menjadi cermin bagi mukmin yang lain, yang sama seperti dia. Makanya dalam hadis banyak Rasulullah menyebutkan ya, hasil pergaulan, la tusahib illal mukmin. Jangan kamu berteman kecuali dengan yang mukmin. La ta'kul ta'amak illa taqi. Dan tidak makan makananmu kecuali orang yang takwa. Masalul jalisi salih wa jalisi su'. Nah, ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini juga para ulama menyimpulkan larangan untuk tasyabbuh bil kufar, meniru orang kafir, meniru tata cara ibadahnya, meniru tata cara hidupnya, tradisi, kebiasaan, perilaku, cara berpakaian, cara berpenampilan, cara bicara, sampai pun apa? Kalau dulu ketat sekali, enggak bahasa-bahasa ajam itu sangat jarang kita dapatkan pada qurun mufaddalah. Kapan terjadi? Setelah mereka berasimilasi, bercampur, bergabung dengan penduduk di wilayah-wilayah yang mereka taklukkan. Bercampur-campur bahasanya. Tapi itu pun tetap diperingatkan mereka untuk menjaga lisanul Arab dimanapun mereka berada. Baik, itu diantara beberapa hal yang terkait dengan sebagian ayat ini. Maka seorang mukmin yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, selalu diingatkan. Al-aslu fil nahyi at-tahrim. Hukum asal larangan itu haram. Berarti apalagi ancamannya disebutkan di akhir. Jika dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain, kalimat-kalimat yang seperti ini, sikap-sikap seperti itu menunjukkan dosa besar. Dosa besar di antara kita dengan sesama kita berat urusannya. Dosa besar antara kita dengan Allah gampang urusannya. Selain syirik, gampang urusannya dalam artian apa? Tahta masyiatillah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah mau, Allah maafkan. Kalau Allah mau, Allah hukum, Allah azab. Itu dosa besar. Tidak cukup dengan Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, haji ke haji. Puasa Asyura menghapuskan dosa tahun Arafah, tahun yang akan datang, tahun yang lalu. Tidak cukup. Kalau itu dosa besar. Ini apa? Takfirus sayyi'at. Yang itu dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar, taubatan nasuha. Taubat dengan syurut-syurutnya. Tidak cukup dengan astagfirullah. Tapi betul-betul ada penyesalan, ya tekad untuk tidak kembali, tahu itu jelek. Terkait dengan hubungannya dengan sesama, i'tizar, istihlal, minta dihalalkan, dimaafkan.
Baik, kita lihat keterangan dari Syekh tentang ayat ini. Qala rahimahullah, kana al-muslimun yaquluna hina khitabihim li Rasul sallallahu alaihi wasallam 'inda ta'allumihim amr ad-din. Biasanya kaum muslimin mengatakan ketika pembicaraan mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengajari mereka urusan agama, mereka selalu mengatakan ra'ina. Ini bahasa orang-orang Ansar, bahasa Arab. Ra'in ahwalana, perhatikanlah urusan kami, keadaan kami wahai Rasulullah. Minta perhatian. Seperti itu mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau mereka tidak dapat bagian perhatian dari Rasulullah, itu seperti kiamat. Gelap dunia ini. Aduh, kenapa Rasulullah enggak menjawab salam saya? Kenapa Rasulullah tidak melihat ke saya? Sedih luar biasa. Ingat-ingat, ya Allah, aku bikin dosa apa lagi nih? Sampai Rasulullah jadi seperti ini. Marah kepada saya, tidak negur saya, salam tidak dijawab. Itu luar biasa beratnya. Untuk perhatikan tiga orang sahabat itu, yang dikatakan oleh Allah, dhaqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Sampai seperti itu, Madinah yang luasnya seperti itu, sempitnya luar biasa. Kemana-mana orang berpaling. Asal ketemu dengan orang yang dicintainya, yang dihormatinya, akrab dahulunya, semuanya berpaling, cemberut, buang muka, tinggal kepalanya. Tidak ada lagi yang mau nyapa. Subhanallah, sampai Ka'ab manjat rumah Qatadah, Abu Qatadah. Hal alimta anni uhibbullah wa rasulah? Diam Qatadah, Abu Qatadah. Hal alimta anni uhibbullah wa rasulah? 3 kali tidak dijawab. Allah wa rasuluhu a'lam. Terakhir jawab begitu, turun Ka'ab sambil menangis. Siapa lagi yang akan percaya kepada dia bahwa dia masih mukmin? Siapa yang percaya kepada dia bahwa dia masih muslim, cinta pada Allah dan Rasulnya? Tidak ada. Dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Nah, taubat yang luar biasa. Mereka merasakan demikian. Nah, mereka minta perhatian pada Rasul. Setiap sholat, Ka'ab curi-curi pandang lihat Rasulullah. Nah, kalau dia tahu, kalau dia hadapi sholatnya, ke arah sujudnya, Rasulullah melirik dia, melihat dia. Tapi kalau dia melirik Rasulullah nggak lihat dia. Bayangkan hancurnya, ya. Betapa sedihnya hati seorang yang mereka itu berkasih sayang, berhubungan baik. Nah, dibikin seperti itu oleh orang yang dicintai, yang dihormati. Kiamat. Makanya mereka mengatakan, Allah mengatakan bahasa yang luar biasa. Dhaqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusahum. Jiwa mereka pun rasanya sempit, sesak. 2 orang sahabat yang lain, Murarah bin Rabi' dan Aus bin Samit, itu sudah tidak bisa lagi keluar, tenggelam di rumah, sudah nangis sepanjang hari. Ka'ab bin Malik tajallad, tambahkan hati. Orang nggak ada yang negur, nggak ada yang nyalami. Nah, ini mereka selalu minta perhatian. Jabir bin Abdullah, wudu Rasulullah SAW disalami oleh beliau, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak dijawab. Ya Allah, dosa apa lagi aku buat ini? Rasulullah nggak mau, gelap. Sedih luar biasa. Ada apa ini? Setelah Rasulullah selesai wudu, 3 kali dia memberi salam, 3 kali dijawab Rasulullah, Waalaikumsalam warahmatullah, Waalaikumsalam warahmatullah, Waalaikumsalam warahmatullah. Dari sini di sehingga anak Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengambil istinbat bahwa dalam wudu itu ada kesibukan. Kalau misalnya bisa, jangan memberi salam orang yang sedang wudu. Repot dia jawabnya. Kalau lupa ya, misal salam, ya sabar kalau mau dengarkan dia jawabnya gitu. Jangan sampai, wah benci dia sama saya, nggak mau jawab salam saya. Nah, Rasulullah pun artinya belum tentu. Baik. Ai ra'i ahwalana. Perhatikanlah keadaan kami wahai Rasulullah. Fayaqsuduna biha ma'nan sahihan.
Yang mereka maksudkan dengan kalimat ra'i di sini makna yang sahih, makna yang benar. Nah, ini para thalab perlu menguasai juga arti-arti dalam bahasa Arab. Wa kana al-yahud, nah sementara orang-orang Yahud yuriduna biha maknan fasidan, menginginkan makna yang rusak, makna yang jelek. Seperti mereka kadang-kadang memberi salam kepada kita ya, kepada kaum muslimin, assalamualaikum. Itu kalimatnya jelek. Matilah kamu. Dengan bahasa yang kasar. Tapi kalimatnya dengan seperti itu seolah-olah dia memberi salam, padahal Bunda Aisyah radhiyallahu anha mendengar itu langsung balas alaikan asam was la'nah. Diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa mukmin itu tidak cukup dengan menjawab wa alaikum. Doa-doa kejelekan dari mereka itu tidak akan kena kaum mukminin. Ya. Allah rahimallah, kecuali kalau misalnya mungkin itu pun kalau kalau seorang muslim menzalimi orang yang kafir, itu doa orang kafir itu tembus ke langit. Hati-hati. Ya. Doa orang yang terzalimi itu hatta walaupun dia kafir dizalimi seorang muslim tembus ke langit. Allah jawab. Ya. Nah, ittaqu da'watal madlum kata Rasulullah kepada siapa? Mu'adz bin Jabal. Ketika peringatan sebagai apa? Bekal untuk menghadapi siapa? Yahud. Ahlul kitab. Ahlul kitab. Innaka ta'ti qauman min ahli kitab wa yakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadu an la ilaha illallah atau ayyuhillallah. Nah, kalau mereka sudah mau taat, sampaikan tentang salat, hak Allah, salat, kemudian zakat. Ittaqu qara'ima amwalihim. Kemudian diingatkan oleh Rasulullah, ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati doa orang yang terzalimi. Falaisa bainahu wa bainallahi hijab. Hatta orang kafir. Jangan mentang-mentang orang kafir tetangga ataupun yang ini melawan, tidak boleh gitu. Hatta walaupun dalam pertempuran. Walaupun dalam bertempur. Qala rahimahullah wa kana al-yahudu yuriduna biha ma'nan fasidan, ini hamqa, al-hamq dan safa. Ini makna di antara makna-makna jelek dari ra'ina. Berarti kan ini kalimat-kalimat yang dia mempunyai makna yang bertolak belakang. Dalam Al-Qur'an banyak. Ada beberapa. Ini yang anak ingat, ini satu lagi. Wal-laili idza as'as. Wal-laili idza as'as. As'as ini punya makna juga apa? Kata yang mempunyai makna berlawanan. As'as. Untuk mengetahui apa maknanya, tergantung konteks memang. Dan lihat ayat berikutnya. Wal-laili idza as'as was-subhi idza tanafas. Berarti as'as itu lawan tanafas. Paham? Kalau dia berdiri sendiri, dia memang punya makna seperti itu, tolak belakang. Nah, ini makna kata-kata seperti ini dihindari. Ya, seorang mukmin fadlan an salafi sunni, ya, yajib alaihi ijtinab hadhil kalimah. Wajib dia untuk menjauhi kalimat-kalimat seperti ini. Seorang mukmin sunni salafi diatur oleh Al-Qur'an adab-adabnya. Makanya belajar adab itu dari Al-Qur'an. Nah, ketika tahu ada makna yang fasik yang mereka bisa masuk ke dalamnya, fantahazu al-fursah. Mereka pun ambil kesempatan. Fasaru yukhatibuna ar-rasul bidzalik. Akhirnya mereka berdialog dengan Rasul dengan cara seperti itu. Mereka ucapkan kalimat itu padahal yaqsuduna al-ma'na al-fasid. Mereka panggil Rasulullah dengan kalimat itu, tapi makna mereka yang mereka inginkan makna yang fasid. Fanahallahul mu'minin.
an hadhil kalimah saddan li hadzal bab. Ini saddud dzari'ah. Menutup pintu-pintu yang menuju kepada kejelekan. Tapi tidak semata-mata menutup pintu. Allah buka pintu yang lain yang lebih baik. Wa qulu unzurna. Fafihi, nah, di dalam kalimat-kalimat ini ada an-nahyu anil jaiz idza kana wasilatan ila muharram. Larang perkara-perkara yang boleh kalau itu bisa membawa kepada perkara yang haram. Ya. Olabah harus betul-betul paham ini. Antum ahlul Quran harus betul-betul paham. Pelajari. Sedikit yang antum dapat lebih baik nanti antum paham faedah. Mana yang ini haram, ini bisa membawa kepada perkara yang haram. Anil jaiz berarti kan hal-hal yang mubah. Hal-hal yang mubah. Makanya Rasulullah mengingatkan, berhati-hati dari perkara-perkara yang syubhat. Dari mana syubhat tersebut? Terbiasa dalam perkara-perkara yang mubah. Tasahul, bermudah-mudah dalam urusan yang perkara yang mubah. Kalau dia sudah terbiasa, akan mudah dia untuk kepada hal-hal yang nyerempet. Kalau sudah terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya syubhat, nah, itu akan mudah ke dalam perkara yang haram. Wa fihi, di dalam bab ini kita dapati al-adab dan isti'malul alfaz, tata krama, etika, sopan santun, dan cara menggunakan lafaz. Penggunaan lafaz. Antum juga maka para thalaba betul-betul dengan siapa antum bicara, dengan siapa antum berhadapan. Beda antum berhadapan dengan ustaz, dengan guru. Ya. Beda antum berhadapan dengan sesama teman sebaya. Beda pula dengan amiknya, walaupun mereka bukan santri, bukan pengurus. Beda dengan orang yang awam. Bagaimana antum bedanya ini bersikap kepada orang tua, hormat. Para mudarris lebih-lebih adalah orang tua antum di sini. Ya. Allati la tahtamil illa al-hasan. Ini menggunakan lafaz-lafaz yang tidak mengandung kemungkinan kecuali yang baik. Itu yang digunakan. Tidak bisa ditarik kemana-mana untuk bikin opini yang jelek. Tutup semua cara-cara yang ke arah itu. Ingat, kehormatan Ka'bah, kehormatan bulan haram, dan kehormatan hari-hari ayyam nahar, ayyam Dzulhijjah, kemudian negeri atau tanah suci, kehormatannya itu masih, kalau kita katakan, masih menang kehormatan seorang mukmin. Ya. Bahkan dalam disebutkan dari Ibnu Umar, juga diriwayatkan dinukil dari Rasulullah SAW, bahwa kehormatan seorang mukmin, jiwa seorang mukmin jauh lebih berharga lebih terhormat daripada Ka'bah. Ka'bah mulia, tapi jiwa seorang mukmin kehormatannya lebih mulia dari Ka'bah. Sampai hatta gambar pun Ka'bah itu Syekh Shalih Fauzan memfatwakan sajadah kita yang ada gambar Ka'bahnya jangan diinjak. Nggak boleh diinjak. Terus gimana? Ya, gantilah yang lain, ada nggak? Polot. Antum gimana dia? Sitiamnya anak nggak pernah injak. Tapi memang kalau sujud itu tempat-tempat yang kadang-kadang fitnah kalau kita ada.
ya sebisa mungkin. Walau itu fatwa beliau, tapi itu juga artinya bukan salah beliau memberikan fatwa. Memang demikian kehormatan ya. Walaupun kita nggak tahu apa seperti itu juga fatwa dari ulama yang lain. Nah, qala rahimahullah wa adamul fuhsh, tidak mengandung kekejian dan kata-kata kotor ya. Nah, gunakan lafaz itu. Bukan kata-kata yang kasar. Wa tarkil alfazul qabihah. Jangan menggunakan lafaz-lafaz yang jelek, yang buruk. Bahasa itu menunjukkan budi. Bahasa itu menunjukkan budi. Pandai orang itu menggunakan kalimat, santun dalam berbahasa itu budinya baik. Biasanya, walaupun tidak mutlak. Qala rahimahullah, au allati fiha nau'u tashwish, atau lafaz-lafaz yang di situ ada semacam bentuk mengganggu, menyakiti. Au ihtimal li amrin ghairi la'id, atau ada kemungkinan yang tidak layak, makna-makna yang tidak layak untuk diterapkan. Nah, ini yang harus dia diperhatikan oleh seorang mukmin. Seorang mukmin itu laisa biqa'an wala la'an. Ya. Laisa bifahish wala mutafahish. Ini seorang mukmin, bukan seorang muslim ya. Rasulullah menyebutkan laisal bil mukmin, bukan seorang mukmin. Mukmin itu tidak suka mencerca, mengumpat, mencaci, melaknat. Dan orang yang terbiasa melaknat, mencerca, mencaci, ta'an, itu tidak bisa jadi syafi', tidak bisa jadi syahid di hari kiamat. Disebutkan dalam riwayat, orang yang biasa mencaci, mencerca, melaknat, itu tidak bisa jadi syahid, tidak bisa jadi syafi'. La yakunu syafi'an yaumil qiyamah. Nah, seorang mukmin dia tidak ta'an, dia tidak la'an, ya, tidak fahish atau mutafahish, berkata-kata kotor, keji. Sebisa mungkin makanya dalam pergaulan juga, walaupun mungkin teman kita senang, ya, kalau kita gojeki, ya, memang perlu hati-hati. Qala fa'amarahum bilafzatin la tahtamil illa al-hasan. Nah, maka Allah memerintahkan dalam ayat ini untuk menggunakan lafaz yang tidak mengandung makna lain kecuali yang baik. Faqala wa qulu unzurna fa innaha kafiyatun yahsulu bihal maqsud min ghairi mahdzur. Kata-kata ini cukup, mendapatnya dengan kalimat itu, dengan kata tersebut kita dapatkan tujuan, sampai kepada tujuan tanpa harus menyerempet bahaya. Tidak membuat orang bisa mentakwilkan ini kemana-mana. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita semua. Nah, kadang-kadang kalau kita salah omong, walaupun mungkin itu sifatnya tidak bermakna untuk merendahkan atau tidak bermakna untuk menuduh atau menjatuhkan, tapi ternyata orang yang memahami salah tersebar ke seluruh penjuru dunia, itu sulit untuk menarik kembali. Makanya dikatakan oleh mereka, jangan kamu mengucapkan satu patah kalimat yang kamu kemudian cari-cari udzur untuk menghapusnya. Tidak bisa lagi cari udzur. Enggak maksud saya, maksud-maksudan. Nah, kita kan menghukumi zahir.
Makanya dikatakan juga dalam apa namanya? Apa istilahnya? Maksud yang qalbiyah itu, yang maksud yang dimaksud oleh hati itu kan tersembunyi. Orang itu mendengar apa yang dia apa namanya menangkap, memahami apa yang dia dengar secara zahir. Kalau misalnya kita husnudzon, oh mungkin dia salah ucap, saya yang salah dengar. Itu kan enak. Dia salah ucap, saya yang salah dengar. Sudah selesai sudah. Ya, kalau ringan hatinya bisa ada seperti itu enak. Nah sudah, adalah mungkin bukan yang dimaksudnya saya. Ya, bukan yang dimaksud saya. Qala rahimahullah wasma'u. Kalimat berikutnya yang diperintahkan oleh Allah, lam yadhkur al-masmu' liya'umma ma umira bistima'ihi. Allah tidak menyebutkan apa yang harus didengar untuk menunjukkan apa merangkul semua yang diperintahkan untuk didengar. Fayadkhulu fihi istima'ul Qur'an. Masuk ke dalamnya istima'ul Qur'an. Wa istima'us sunnah. Allati hiyal hikmah. Mendengarkan sunnah yang dia merupakan hikmah atau juga maknanya hikmah. Lafzan wa ma'nan. Baik lafaznya dia dengar, dia orang membacakan hadis, maknanya dia memahaminya, dia mengerti, wastijabah dan menyambut ketentuan mungkin hukumnya. Fa fihi al-adab wa ta'ah. Di dalam ayat ini kita dapat hasungan untuk kita memiliki adab dan ketaatan, tunduk. Orang yang beriman itu dia punya dua ini tadi, tasdiq dan inqiyad. Ini makna iman secara bahasa. Ya. Tasdiq ada wal inqiyad. Nah, tasdiq saja tanpa ada inqiyad itu sama dengan Fir'aun. Fir'aun itu dan tentaranya wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka menentang padahal hatinya meyakini, mengakui benarnya. Juga seperti disamakan dengan iblis. Nah, bukan dia pernah datang Rasul sehingga dia mendustakan mereka. Nah, karena ketiadaan apa sifat inqiyad, tunduk. Nah, orang yang mukmin itu, orang yang beriman itu punya iman dalam dirinya, dia punya sikap membenarkan berita dan dia tunduk pada perintah, dia jalankan, larangan dia jauhi. Qala tsumma tawa'adal kafirin bil adab al-mu'lim al-muji'. Kemudian Allah mengancam orang-orang kafir itu dengan azab yang pedih dan menyakitkan. Wa akhbara an adawatil yahud wal musyrikin lil mu'minin. Dan kemudian setelah itu dalam ayat berikutnya Allah menyebutkan permusuhan orang-orang Yahudi dan musyrikin kepada orang beriman. Bahkan disebutkan dua kelompok ini asyaddun nasi adawatan lil mu'minin. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahud wal ladzina asyraku. Dua kelompok ini, musyrik dan Yahudi, paling anti dengan salafiyin. Paling anti dengan salafiyin. Nah, paling besar permusuhannya dengan salafiyin. Dua kelompok ini. Ya, murid-murid mereka, kaki tangan mereka, pendukung-pendukung mereka sangat benci kepada salafiyin. Nah, jelas itu musuhnya. Nah, sehingga berhati-hati dengan mereka. Nah, mereka bahkan dalam ayat yang lain Allah menyebutkan la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina asyraku wa minal ladina utul kitaba min qablihim wa minal ladina asyraku adan katsira. Dua, kamu akan diuji dalam urusan jiwa, raga, harta, dan kamu pasti akan mendengar gangguan-gangguan dari dua kelompok ini lagi, dari orang Yahudi dan dari kaum musyrikin, sampai nanti menjelang kiamat. Annahum ma yurid yawaddun. Mereka dua kelompok ini tidak akan pernah senang, tidak akan pernah suka
an yunazzala 'alaikum min khair, kamu mendapatkan kebaikan dari Rabb kamu. La qalilan wala katsir, wala katsiran min rabbikum, baik sedikit atau banyak. Sangat sedih, sangat benci mereka melihat kenapa Salafiyin ini kok tambah banyak, enggak tambah. Mereka berusaha dengan cara apapun untuk meredam dakwah ini dan memusnahkan orang-orangnya dengan cara apapun, paling tidak mempersulit entah kegiatan, entah apa, pokoknya cara mereka. Pokoknya supaya janganlah ada Salafiyin. Mereka tidak tahu kalau Salafiyin tidak ada, kiamat segera terjadi. Dunia ini masih ditahan oleh Allah karena ada ahlu sunnah. Karena ada ahlu sunnah. Kalau sudah sunnah hilang, orang-orangnya hilang, maka negeri ikutin. Sebentar lagi tinggal nunggu kiamat. Qala, apa sebabnya? Hasadan minhum, karena kedengkian mereka. Bughdan lakum, dan kebencian mereka kepada kamu wahai mukminin. An yahtassakum bi fadlih, yani benci kalau Allah mengkhususkan kalian mendapatkan karunia-Nya. Fa innahu dzul fadlil azim, karena Allah itu sesungguhnya memiliki karunia yang sangat besar. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, Allah yang memberikan karunia. Kenapa mereka dengki kepada kaum mukminin? Yang berikan Allah. Wala wa min fadlihi alaikum, dan di antara karunia Allah kepada kamu inzalul kitab ala rasulikum, Allah menurunkan kitab kepada kamu lewat nabi kepada rasul kamu. Yuzakkiyakum, yani untuk mensucikan kamu. Wa yu'allimakumul kitab, untuk mengajari kamu kitab tersebut, wal hikmah, dan hikmah. Wa yu'allimakum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajari kamu apa-apa yang kamu tidak ketahui. Falahul hamdu wal minnah, hanya milik Allah segala puji dan milik Allah kepunyaan Allah semua karunia dan pemberian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu tadi hal-hal yang tadi kita sebutkan poin-poinnya diingat lebih-lebih buat para tulab. Antum awlan nas bihi, antum orang yang paling utama untuk memiliki adabul Quran. Nah, ya, untuk memiliki adab dan mau tunduk diatur dengan Al-Quran. Bersyukur pada Allah, antum Allah mudahkan menghafal. Ya, jangan dikotori wadahnya. Wadahnya itu qalb. Nah, antum yang masih belum banyak dosa, banyak maksiatnya, belum banyak pikirannya, jaga, saling ingatkan. Jangan nunggu kan ada ustaz, segannya sama ustaz, jangan, tidak perlu. Ingat ada pada yang telah diajarkan kepada antum. Dimanapun antum berada, antum adalah tulab, antum ahlul Quran, khasatullah. Ingat itu. Antum di rumah, antum tulab, salafi. Dimanapun antum berada, antum adalah, di dada antum ada Al-Quran. Jadi kalau antum paham seperti ini, antum terapkan ini, antum nggak perlu repot ngisi formulir kegiatan di rumah. Kenapa? Ada yang ngawasi. Balik ke pondok, nggak perlu sulit mudarrisnya untuk setoran, harus bongkar pasang lagi. Ya Pak ya? Iya ya? Ya enggak? Nah, itu antum ingatlah. Yang paling antum ingat itu di dada. Al-Quran itu sangat cepat hilangnya dibandingkan unta yang sudah terikat. Itu harus ingat. Al-Quran itu sangat cepat hilangnya dibandingkan unta yang tertambat, yang sedang terikat. Jauh cepat, lebih cepat hilangnya Al-Quran. Jaga, minta bantuan. Ingatkan orang tua, ingatkan kakek nenek. Mereka sayang kepada kita, na'am. Antum tekankan dalam diri, Nek, ini tidak boleh. Kalau misalnya bisa mengingatkan, kumpul di rumah dengan saudara, dengan sepupu, dengan bude, dengan bule, istri paman. Istrinya nggak mahram kita, pamannya paman kita, adik bapak atau kakaknya bapak, dari pihak ibu ataupun dari pihak bapak. Nah, ingatkan mereka. Kenapa bulan nggak mau kumpul sama kita? Nah, ingatkan.
Kalau antum bisa, mereka akan terbimbing. Mereka pun akan jadi segan. Oh gitu ya? Iya. Itu kan berarti sudah mengajari mereka satu yang bermanfaat. Ya. Kemudian tambih yang perlu juga, mana yang afdal? Amalan wajib apa amalan sunnah? Wajib. Yang paling utama di antara amalan-amalan ibadah badannya itu adalah salat. Khilaf bainana wa baina Allah Ta'ala, baina Rabbina. Dan maka buat kita semua, Allah ya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa amalan kita yang pertama kali dihisab itu adalah salat. Kalau salat itu baik, maka yang lain pun baik. Paling diperhatikan oleh kita semua adalah yang fardu. Bukan sekedar kita mengerjakan rukun. Kalau kita baca kitab hadis, kitab itu mungkin pendek-pendek. Seakan-akan zahirnya seperti itu, padahal ada hadis yang lain menjelaskan. Rasulullah SAW kalau bangkit dari rukuk mengucapkan Rabbana walakal hamd. Sebatas itu kan cukup sah. Memang sah. Tapi kan dalam hadis lain Rasulullah dia menyebutkan juga bagaimana Rasulullah juga berbuat bacaan beliau. Sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW 30 lebih malaikat berebut untuk mencatat kalimat ini baca oleh seorang sahabat. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menyebutkan jenis seperti ini juga dalam Mulakhas Fiqh ya kalau tidak keliru, itu boleh dia baca 3 kali. Untuk menyeimbangkan rukuk, i'tidal, berdiri, sujud. Nah, yang paling perlu kita perhatikan itu menyempurnakan yang wajib ini, yang sunnah nanti. Tambahan itu, kita mau tambah itu lebih hebat lagi. Wajib ini. Dan kemudian khusus buat para a'immah, yang antum perhatikan adalah makmum. Yang antum perhatikan adalah makmum. Ya. Ada di antara mereka zawil hajat, punya kebutuhan, mungkin perlu waktu. Ada mereka mungkin dalam keadaan sakit. Nah, ya, itu satu. Kemudian yang lain juga satu sisi mereka juga bersama para tulab, a'immatun ada. Imam-imam kita ini. Kemarin sebagian sudah Anda sampaikan ya, alhamdulillah jazakallahu khair. Tanggap. Nah, ini yang dibuat semuanya mungkin sebagian a'mamukum ya, ami-ami antum di sini bukan orang yang 1-2 hari, 1-2 tahun belajar sholat. Mereka sudah lama sholat dan mereka juga berusaha untuk menikmati, merasakan nikmatnya sholat. Kadang-kadang ada keluhan, pengennya dia lama dalam rukuk, ya, dalam sujud, dalam tahiyat, ya, tempat-tempat yang di situ makamnya doa. Lebih-lebih di akhir saat mau salat fardu, di akhir mau sebelum salam itu dalam hadis Abdullah bin Mas'ud Rasulullah menyebutkan kalau setelah selesai tahiyat silakan dia pilih doa yang yu'jibu, yang dia kagumi, yang dia sukai. Manfaatkan doa. Walaupun dia mungkin sampai innaka hamidum majid, kemudian dia apa? Salam, enggak masalah, sah salatnya. Nah, kita kan ingin takmilah. Ya, takmilah itu kita sempurnakan, upayakan apa dalam salat fardu ini yang kita sempurnakan. Yang lain sunnah tambahan. Nanti apalagi mereka yang mampu Allah beri taufik untuk salat malam, nah, fabiha wa nikmat betul. Ya, dia untuk memuaskan. Mau dia baca Al-Baqarah 1 rakaat luar biasa. Ya. Nah, mungkin dia bangun jam 2 sampai jam 4 baru cuma dapat 2 rakaat dengan Al-Baqarah tok. Dia nikmati itu luar biasa. Ya. Nah, jarang-jarang kemudian apa yang kita mampu untuk seperti itu. Rasulullah saja Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu dalam 1 rakaat dan bacaan beliau. Nah, tartil luar biasa, makhrajnya pas, artinya tidak cepat, terlalu cepat, tenang, apalagi rukuknya lama, sujudnya lama, ya.
Tapi itu semua artinya melihat keadaan makmum. Lama jangan kelamaan. Kan di antara rukun-rukun salat itu yang 13 itu kan ada tumaninah ya. Tumaninah itu tenang, bukan hanya tenang dalam artian sinkron gerakan tertibnya, juga ada jedanya, juga tenangnya itu di situ tidak banyak geraknya. Ya, nah kita semua perlu untuk memperhatikan ini. Ini salat yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW sampai akhir hayat. Dalam keadaan sakratul maut, Rasulullah masih mengingatkan as-shalah. Wa ma malakat aymanukum. Itu yang terucap dari Rasulullah. Nah, sampai Rasulullah dipanggil oleh Allah ke langit ketujuh untuk menerima perintah salat. Azim. Maka ini perhatikan. Apalagi dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kadar nilai Islam dalam diri seseorang itu bagaimana dia memerhatikan salatnya. Nata'awan 'alal birri wat taqwa, kita saling ingatkan. Ya. Para tulab lebih-lebih. Hari ini antum memperbaiki salat, nanti antum rasakan buahnya. Mulai antum biasakan untuk setiap ada problema, ada mungkin muskilah, entah di rumah antum dengar atau di dalam pelajaran, antum biasakan untuk mendekat kepada Allah dengan salat 2 rakaat. Ya Allah, kenapa seperti ini? Istighfar banyak-banyak, taubat. Insyaallah akan Allah mudahkan. Nah, antum rasakan buahnya nanti 10-20 tahun lagi. Ya, antum dalam keadaan antum sudah berdiri sendiri menghadapi dakwah. Ini senjata antum. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika.